Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Yadi Riyadi, founder metode Yadain Tahfidz Quran dan juga direktur dari Quran Learning Center Jakarta, serta pemateri pada malam hari ini, serta Bapak Ibu sekalian, Ustadz Ustazah, ya, peserta Zoom dari Circle Quran Community yang insya Allah dirahmati Allah, dan mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini berkah kita semuanya, menghadirkan keberkahan kepada kita semuanya dan bisa lebih dekat kepada Al-Quran. Baik, sebelum kita mulai Zoom pada malam hari ini, adalah kita buka terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian dengan bacaan basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. saya izin kalau Ustadz Yadi, Bapak Ibu sekalian dan Ustadz saya, untuk Ustadz, apakah bisa sebelum nanti kita mulai lanjutkan Murojaah Juz 30 dengan metode Nafal 3 yang dari pekan kemarin sudah kita jalani, kita mulai dengan prolog terlebih dahulu gitu, terkait dengan beberapa isu yang kemudian tadi sempat kita tuliskan di grup ya, bagaimana terkait dengan case sudah hafal sekian juz atau sudah hafal beberapa surat Al-Quran, tetapi ketika murojaah rasanya kok seperti menghafal baru. Sebenarnya ada apa Ustaz fenomena dengan hal seperti ini? Terus bagaimana kemudian kita bisa membangun atau menemukan sistem dan metode yang tepat murojaah yang efektif gitu. Nah, barangkali Ustaz Yadi bisa memulai dari prolog itu dulu. Monggo Ustaz Yadi. Dan silakan nanti dilanjut saja dengan materinya. Selanjutnya kepada Ustaz Yadi, waktu dan ruang Zoom kami serahkan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bahagia sekali. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'da. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di Zoom meeting metode Yadain li Tahfidil Quran bersama Circle Quran Community. Tadi ada yang tanya, apakah ini ada berkaitan erat dengan yang di Kuningan? Sangat berkaitan erat karena metodenya metode Yadain li Tahfidil Quran, begitu ya. Dan alhamdulillah masih terus digunakan, masih terus bermanfaat. Alhamdulillah. Nah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan salawat salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allah salli Allahumma alaih. sholli alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dalam menghafal Quran, khatam 30 juz, wisuda 30 juz bukan berarti akhir dari proses menghafal Quran. Justru itu adalah wisuda, mendapatkan sertifikat itu adalah mendapatkan SIM, yaitu surat izin murojaah gitu ya. Jadi kalau kita sudah pernah talaki ke guru untuk ziyadah, maka kita mendapatkan tanda tangan, mendapatkan nilai, dan itu adalah surat izin murojaah. Karena kita tidak boleh menghafal Quran sendirian dengan otodidak, tapi harus dengan bimbingan. Adapun murojaah, supaya bisa lebih komitmen, maka kita harus bergabung dengan pertemanan Al-Quran, yaitu teman-teman yang sama-sama berjuang untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian di awal pembahasan nih, mungkin di sini sudah ada yang selesai 30 juz, yang lancar 10 atau 15 atau mungkin 5, atau mungkin sudah menghafal 5 juz, yang lancarnya 2 atau 3, atau mungkin baru menghafal juz amma yang lancarnya setengahnya. Itu tidak ada masalah. Yang terpenting adalah bagaimana proses kita komitmen untuk mendulang pahala dari membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Kemudian, bagi yang belum menemukan sistem dan metode murojaah yang efektif, kalau sistem karantina tahfidz di eksekutif tahfidz itu kita setoran hafalan itu sehari satu halaman sebanyak-banyaknya sampai selesai 30 juz atau sampai selesai program. Kalau misalkan sudah selesai 30 juz, nyetornya bukan lagi satu halaman, tapi per 5 halaman, 5 halaman.
5 halaman kali 4, kemudian setelah itu diulang lagi satu juznya. Setelah eh, pengulangan per 5 halaman, lalu penyetoran per 10 halaman atau per 20 halaman. Biasanya santri beraneka macam, ada yang siapnya setelah per 5 halaman hatam itu, ada yang per juz, ada yang per 10 halaman atau setengah juz. Kemudian setelah per juz, nanti ujiannya ada yang per 3 juz, tapi beberapa santri juga ada yang maunya 2 juz. Nggak ada masalah. Gitu ya. Yang terpenting adalah prosesnya. Lantas bagaimana dengan yang di rumah? Di rumah itu luar biasa, eh, godaannya luar biasa ya. Karena waktu luang itu begitu banyak, tidak terasa melihat video 1 menit, video lagi habis 1 jam. Padahal untuk 1 menit itu kita bisa murojaah dengan hadar 1 halaman, begitu ya. Nah, maka dengan berkumpulnya kita di Circle Quran ini, mudah-mudahan semangat kita dalam menghafal Quran itu akan saling menguatkan, gitu ya. Dan pada malam ini kita akan melanjutkan pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Nah, pertemuan kemarin kita sudah mengaplikasikan murojaah metode Yadain level 3 ini di surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Sengaja kita memilih juz 30 supaya kita bisa memulai dengan yang paling mudah gitu ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an ya. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu yang ada di rumah dibuka surah Al-Kafirun ya, kemudian An-Nasr dan juga Al-Lahab. Kita akan memurojaahnya dengan cara yang berbeda. Ustadz, surat ini kan kita sudah hafal. Ya, betul ya. Sudah hafal, tetapi kita akan menghafalkannya dengan cara yang level 3 tadi, gitu ya. Dalam menghafalkan Al-Quran, yaitu di metode Yadain, yang pertama adalah terbayang bentuk tulisan. Tulisannya di dalam pikiran itu terbayang, kemudian terjemahnya dipahami, kemudian urutan kata-katanya betul, dan suaranya sesuai kaidah tajwid. Syukur kalau urutan tata letak ayatnya itu bisa disadari begitu kita membacanya, tahu bagaimana bentuk hurufnya dan letaknya ada di situ. Nah, supaya pembahasan kita tidak melebar ke halaman-halaman lainnya, kita batasi pada malam ini yaitu di surah Al-Kafirun, An-Nasr, dan Al-Lahab. Oke, baik. Bapak Ibu, semuanya siap? Apakah sudah siap Al-Qur'annya? Katakan siap di kolom chat. Oke, baik. Kita interaktif saja ya supaya kita bisa mengetahui bagaimana apakah kita betul-betul mempraktikannya atau hanya menjadi pendengar setia radio gitu ya. Oke, berbicara tentang radio, alhamdulillah kita iklan juga nih ya. Setiap Ba'da Maghrib, Rabu Ba'da Maghrib, ya, dan juga Jumat Ba'da Maghrib saya mengisi di radio MKFM Jogja ya. Oke, baik. Nah, kita fokus ke surah Al-Kafirun sekarang. Sudah siap, 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 siap. Alhamdulillah. Baik, di surah Al-Kafirun ini kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara membayangkan bentuk tulisannya. Namun mungkin di antara kita ada yang baru bergabung dengan grup ini ya atau di Zoom ini sehingga bagaimana sih caranya gitu ya. Mungkin ada juga beberapa di antara kita yang masih sholat Isya ya. Saya juga tadi baru selesai ngimamin, waduh ini mepet, pilih aja surah yang pendek ya. Al-Kafirun dan surah An-Nasr gitu. Nah, baik. Di surah Al-Kafirun ini lihat ayat 1, kemudian lihat tulisannya di situ ada tulisan kul ya. Kul. Nah, kemudian ya ayyuha ya. Kul ya ayyuhal kafirun dilihat. Nah, lalu kita lihat ke dinding. Pada saat melihat ke dinding itu, kita bayangkan tulisannya kul.
Ya, gitu ya. Ustaz, kalau satu kata tulisannya terbayang. Kalau udah dirangkai jadinya tidak ada tulisannya. Tenang, tidak perlu khawatir. Rasa khawatir itulah yang membuat tulisannya menjadi tidak jelas. Gitu ya. Supaya tulisannya jelas, maka dilihat, rileks, santai, nyaman. Kuncinya adalah bahagia. Oke. Apa kabar malam ini Bapak Ibu semua? Apa kabar? Ketik bahagia. Oke, Alhamdulillah bahagia. Oke. Nah, ini syaratnya ya. Syarat supaya terbayang bentuk tulisannya. Oke, Alhamdulillah. Ini yang bahagia ada 3 orang ya. Baik, yang lainnya nggak sempat ngetik bisa ada itu, tapi sudah bahagia. Alhamdulillah ya. Baik, lihat ke tembok. Tulisannya dibayangkan. Qul ya ayyuhal kafirun. Oke, itu ayat 1. Nomor ayatnya juga dilihat. Kemudian di pinggirnya juga dilihat, gitu ya. Nah, maka dengan cara seperti itu akan terbayang bentuk tulisannya, gitu ya. Coba saya lihat, saya pernah, saya kalau bisa ini ditampilkan ya, sebentar. Itu Al-Quran Yadain yang 3 surah ini. Sebentar saya tampilkan dulu, foto dulu nih. Terus di download. Ini tampilan Al-Quran Yadain ya. Perlu waktu sebentar. Surah Al-Kafirun ini bercerita tentang uh, orang-orang kafir yang menawarkan kepada Nabi Muhammad, yaitu wahai Muhammad, gitu ya, aku akan menyembah Tuhanmu 1 tahun, lalu setelah itu kamu menyembah Tuhan kami 1 tahun, gitu ya. Maka muncullah surah ini. Saya coba share screen. Nah, ini sudah muncul ya. Alhamdulillah. Nah, di sini coba dilihat. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian acungkan jari 1 ya. 1 seperti ini. Kemudian ayat 2-nya. La a'budu ma ta'budun. Nah, itu ayat 2. Kemudian ayat 3-nya. Wala antum abiduna ma a'bud. Kemudian ayat 4-nya wala ana abidum ma abattum. Kemudian ayat 5-nya wala antum abiduna ma a'bud. Kemudian ayat 6 kelingking dilipat lakum dinukum waliyadin. Ini ayat 6 gitu ya. Oke, baik. Untuk menghafal 6 ayat ini mudah sekali. Kita lihat saja di sini ada yaitu ada nah, ini bisa kelihatan nih kalau ini. Nah, di sini ada satu ayat, satu ayat. Ini satu ayat, satu ayat, satu ayat, satu ayat. Nah, yang ini letak di sini ayat 1, ayat 3, ayat 5. Kalau yang di sini ayat 2, 4, dan 6. Surah Al-Kafirun jumlah ayatnya ada 6. Jadi ketika di dalam bayangan kita baris-barisnya itu ada begitu ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Baik. Kemudian ayat 3-nya sama dengan ayat 5. Kemudian ayat 4-nya itulah yang wala ana, gitu ya. Wala ana, gitu ya. Kemudian lakum dinukum waliyadin itu di ayat 6-nya. Baik. Sudah hafal Bapak Ibu semua? Insya Allah ya. Oke, baik. Silakan di open mic sekarang. Open mic.
Ya. Oke, open mic ya. Tutup Al-Qur'annya, tutup, Sudah. dilarang contek ya. Oke, baik. Bacakan surah Al-Kafirun ayat 6. Lakum Lakum dinukum dinukum waliyadin. waliyadin. Oke, baik. Surah Al-Kafirun ayat 1. Qul Qul ya ya ayyuhal ayyuhal kafirun. kafirun. Oke, letaknya di situ ya. Oke, kemudian Ya. ayat 4. Fala anna Wala ana Ayat, abidum Wala ana ma'abattum. abidum ma abattum. oke. Kemudian ayat 2. La wala la la ta'budu ma la ta'budun abudu ma ta'budun. Oke, ta'budun. baik, baik. Nah, pada saat mengucapkan itu, mata kita itu ke dalam pikiran di mushaf itu, ya. Jadi qul ya ayyuhal kafirun, gitu ya. Di sini qul ya, kemudian la a'budu, kemudian wala antum, wala ana, Ana wala wala antum, antum lakum lakum. dinukum. Oke, baik. Awalan surah Al-Kafirun ayat 2. Wala la a'budu ma ta'budun. Ta'budu. Oke. Oke. Awalan ayat ayat 3 dan 4. wala Wala antum wala ana. Antum. Wala antum. Wala ana Oke, itu ayat 4 gitu. 4. Ayat 2, ayat 2. La La a'budu. A'budu. Oke. la a'budu. Ayat 1. Qul ya ayyuha Iya, oke, ayat 6. lakum lakum dinukum. Oke, baik. Alhamdulillah. Sekarang sudah hafal ya. Baik, bacakan surah Al-Kafirun dari 6, kemudian 5, 4, 3, 2, 1. 6 dulu. lakum Lakum dinukum Lakum dinukum waliyadin. waliyadin. 5. wala Wala Antum antum abidun abidu nama nama a'bud. 4. wala 4. Wala Wala ana ana abidum ma'abattum. 3. Wala antum abidu nama a'bud. 2. Wala la a'budu ma ta'budun. Ayat 1. Qul ya ayyuhal Oke. kafirun. Di ayat berapakah kata waliyadin? 6. Ayat 6. Oke. Wala ana ada di ayat berapa? 4. 4. Oke. A'budu. A'budu di ayat berapa? 4. ta'bud ayat 4. Wala Oke. ana. A'budu di Ayo. ayat berapa ya? wa ta'bud 2. ta'bud Ta'budu ma ta'budun. Kemudian wala abidun. Abidun ada di ayat berapa saja? 4. 57 52 53 53. Maaf. 45 ya. Oke, ini harus konsentrasi, jangan sampai soalnya lupa. Baik. Kata al-kafirun ada di ayat berapa? 1 1. Ada di ayat 1. Kemudian wala ana wala 4. ayat wala wala ana itu ayat 4. 4. Kemudian kalau kata ta'budun 2. 2. Ta'budun 2. Oke, baik. Sekarang coba kita lihat dari sisi terjemahnya ya. Ternyata kalau kita kaitkan itu antara letak ayat kemudian dari terjemah itu juga ternyata akan menguatkan gitu ya. Dan nanti juga kita ada kuisnya juga ya. Kul artinya apa? Kul Katakan, ya ayyuha wahai orang-orang, al-kafirun orang-orang kafir, la tidak a'budu. saya menyembah Tidak saya menyembah, saya tidak menyembah. apa-apa. Ta'budun.
yang kamu yang kamu sembah yang kamu sembah. Wala antum dan kamu tidak kamu Nah, dan kamu kamu bukanlah abiduna penyembah penyembah ma penyembah apa-apa apa-apa ma a'budu a'bud aku sembah yang aku aku yang aku sembah sembah sembah. Wala ana dan 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 tidak aku aku bukanlah abidun menyembah menjadi penyembah menyembah ma apa yang apa yang ma tak abattum kalian sembah kalian kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud lakum bagimu bagi bagimu kalian bagi kalian dinukum agama agama kalian kalian waliyadin wali dan dan bagi dan untukku bagiku Oke, agama ya. agamaku Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Oke. Baik. Nah, di dalam konteks metode Yadain itu kita memahami alur terjemah dari kiri dan kanan ya. Kebaikan ada di kiri atau kanan? kanan kanan Kejahatan kiri. kiri gitu ya. Kalau misalkan Qul ya ayyuhal kafirun. orang-orang kiri gitu. Katakanlah Muhammad, katakanlah wahai umat Islam gitu ya. Itu masih kanan ya ayyuhal kafirun, kiri orang-orang kafir, kiri. A'budu, aku Penyembah. bukanlah penyembah. Nah, kiri atau kanan? kanan Kanan. Ma ta'budun, kanan apa yang kamu sembah? iya kiri Kalian sembah kiri. kiri Wala antum abiduna, dan kamu kiri bukanlah penyembah. Ma a'bud, apa yang aku sembah apa yang kanan aku sembah? kanan Kanan. Wala ana abidun, dan kanan aku penyembah bukanlah penyembah penyembah ya. Kanan ya. Ma abattum, apa-apa yang kalian kamu sembah. kiri Kiri. Wala antum abiduna, kiri kiri ya. Ma a'bud, apa kanan yang aku sembah. Kanan ya. kanan Lakum dinukum, kanan kiri lakum kiri dinukum kiri. kiri Waliyadin kanan kanan. Oke, sukses jadi tukang parkir ya. Kiri, kiri, kanan, kanan gitu ya. kanan kiri Oke. Nah, di dalam ayat-ayat Al-Quran itu, nah, ada 30 juz itu dikelompokkan ke dalam dua golongan. Ada golongan kanan dan ada golongan kiri. Itulah makanya metode ini dinamakan dengan metode Yadain. Jadi metode Yadain ini bukan metode Yadi Riyadi ya, tapi metode membedakan 30 juz, ada golongan kiri, ada golongan kanan kanan gitu ya. Baik. Sekarang kita masuk ke surah An-Nasr ya. Nah, di surah An-Nasr ini idza jaa nasrullahi wal fath. Tulisannya dimunculkan idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullah gimana sih tulisannya? Oh, begitu. Nasrullahi. Jadi kalau misalkan tulisannya belum terbayang, lebih baik lihat mushafnya gitu ya. Nah, ini di ayat 1. Nah, kemudian di ayat 2 wa ra'aitan nasa masih di baris tersebut yadkhuluna di bawahnya fi dinillahi afwaja. Ah, jadi ketika dibaca itu tulisannya sengaja dimasukkan ke dalam pikiran dan nomor ayatnya betul-betul disenyumin gitu ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, itu di ayat 2. Kemudian fasabbih, lihat bentuk tulisannya ayat 3. Fasabbih bihamdi rabbika. Oke. Kemudian wastaghfir. Masih di ayat 3. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Nah, kalau tadi di surah Al-Kafirun bercerita tentang uh, perbedaan ya, ketegasan antara tentang akidah, tentang penyembahan, maka di surah An-Nasr ini berbicara tentang pertolongan Allah, orang-orang kafir itu masuk Islam dengan berbondong-bondong. Ini asbabun nuzulnya lebih kepada ayat terakhir turun yang turunnya satu surah langsung. Tapi bukan berarti ayat ini ayat yang paling akhir, bukan ya. Tetapi ayat yang terakhir turun sekaligus satu surah. Berkaitan dengan peristiwa Fathul Mekah gitu ya.
Ida jaa. Nah, artinya apa? Ida apabila, ya. Ayo bantu dong. Jaa telah Ya. datang. Yang telah datang Nasrullahi pertolongan Allah pertolongan Allah wal fath dan dan kemenangan. kemenangan. Oke, ayat berapa wal fath? Ayat Ya, Ayat 1. satu. Satu. Kemudian waro'aitan nasa Dan Melihat dan melihat an-nasa manusia Manusia. manusia dan engkau melihat manusia dan engkau melihat manusia yadkhuluna mereka Masuk. masuk mereka masuk di di dalam dalam nillahi agama Allah sama afwaja afwaja kemenangan berbondong-bondong ya berbondong-bondong. bergerombol gitu fasabbih maka maka bertasbihlah Apa bihamdi rabbika bisa dengan memuji Tuhanmu Tuhan wastaghfir dan memohon maaf mintalah pertolongan mintalah maaf ya mintalah ampunan darinya gitu ya mintalah ampunan darinya innahu sesungguhnya 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 Allah karena Ya dia adalah dia tawwaba penerima maaf penerima taubat. Oke, tawwaba di ayat berapa? Di ayat tiga, kalau afwaja di ayat dua, 2 wal fath dua, di ayat satu, 1. Nah, kemudian idza jaa itu di ayat 1, kemudian satu, ra'aitan nasa di ayat 2, dua. kemudian fasabbih di ayat yang ketiga. Baik. Ustadz, surah An-Nasrnya hafal, Al-Kafirunya nggak ingat gitu ya. Iya. Nggak ada masalah gitu ya. Masih ingat kok gitu ya. Nah, kalau nggak ingat gimana? Buka gitu ya, dapat pahala lagi gitu ya. Oke. Kemudian kalau misalkan kita tadi melihat ya, waro'aitan nasa. Nah, di situ ayat berapa itu? 2 Ayat Dua. 2. Kemudian fasabbih ayat 3. 3 Tiga, 3. tiga, Kalau idza jaa 1 tuh, Tuh, oke. Kalau misalkan ayatnya lakum dinukum enam, waliyadin. Nah, enam, kalau ayatnya la a'budu ma ta'budun. 2 dua, 2. Kalau ayatnya itu wala ana dua, a'budu ma 3 abattum. 3 4 4. Wala Iya. ana a'budu ma Iya, 4 abattum ayat empat, 4. Oke. empat, Kalau misalkan ayatnya nih yang kemarin wa min syarri naffasati fil 'uqad. Ayat 4. Ada ayat 4 surat apa? Surat Al-Falaq Surah Al-Falaq masih ingat ya. Lalu Kalau ayatnya lam yalid wa lam yulad. ayat 4. 4 dia 4 ikhlas Ayat 3 Ustaz. ayat 4 ikhlas Ayat 3. Lam yalid wa lam yulad. tiga, Ayat tiga, Ayat 3. Ya, ayat 3. iya, Nggak apa-apa, salah itu pembelajaran. tiga, Oke, baik. Nah, nggak apa-apa kan akhirnya dibuka kembali gitu ya. Kalau tidak terbuka di dalam pikiran kita buka mushaf kita. Nggak ada masalah gitu ya. Dr. Kiai Haji Asin Sakho Muhammad mengajarkan pada saya, jadi kalau kamu tidak dapat menghafalkannya, kamu buka dulu sebentar, pasti apa Ingat. yang dihafalkan itu akan kembali. Iya. Gitu ya. Jangan ditutup selamanya begitu. Jadi buka saja, kemudian kalau sudah hafal tutup lalu baca kembali. Kemudian kita coba di surah yang berikutnya ya, karena waktu kita terbatas nih ya. Nah, supaya bisa nanti murojaah. Ini tolong Ustadz dan Ustadzah semua, metode ini silakan diajarkan kepada murid-muridnya ya. Nah, diajarkan kembali kepada iya, murid-muridnya iya, sambil supaya nanti Ustadz dan Ustadzahnya juga lancar gitu ya. Ternyata metode terbaik untuk belajar Al-Quran itu adalah dengan belajar dan mengajarkan gitu ya. Nah, belajar dan mengajarkan. Maka itu akan awet gitu ya. Baik, di surah Al-Lahab. Nah, nanti tebak-tebakan dengan muridnya gitu ya. Nah, oke. Kemudian di surah Al-Lahab ini ayat 1 ya, ayat 1 tabbat yada abi lahabim wa tabb. Oke, tulisannya dilihat tabbat. Oke, sudah masuk. Itu di ayat 1. Kemudian ma'auna di ayat 2.
Ustaz, awalannya aja yang ada di dalam pikiran, nggak salah gitu ya. Awalan-awalannya dulu, nanti lengkapnya ada di dalam pikiran. Saya sula itu di 3, ayat 3. Kemudian wamro'atuhu 4, 4. Kemudian fi jidiha itu 5. 5. Nah, kita mengingat kembali bahwa surah Al-Lahab ini terdiri dari 5 ayat. 5 ayat. Kemudian kalau An-Nasr 3, kalau Al-Kafirun 6. 6. Jadi 6, 3, 3, dan 5. Begitu ya. Oke. Kalau Al-Ikhlas berapa ayat? 4, 4, Kalau ini Al-Falaq 5, 5, ada. Kalau An-Nas 6. 6. nah itu mudah diingat ya, 4, 5, 6 gitu ya. Seperti kemarin sudah dibahas. Gitu ya. Baik, sekarang coba sambil kita melihat tulisannya dan juga kita tadabburi maknanya. Tabbat. Nah, artinya Bina salah. ini salah yada Tangan. Kedua kedua tangan tangan. Abi Ya. Lahab ya, Abu Lahab. Abu Lahab. Tabba dan benar-benar binasalah dia gitu ya. Ini tuh Abu Lahab ini uh, ketika Nabi Muhammad itu pertama kali berdakwah secara terang-terangan, yang sebelumnya itu dakwahnya sembunyi-sembunyi, kemudian Nabi Muhammad berbicara di hadapan banyak orang untuk berdakwah mengajak kepada Allah. Kemudian Abu Lahab ini orang yang berkuasa di situ, kemudian berkata, tabbalaka gitu ya. Celakalah engkau Muhammad gitu ya. Maka Allah membalas tabbat yada abi lahabim wa tabb. Ini bercerita tentang balasan bagi para penista agama begitu ya. Nah, kemudian ma'auna tidak Tidak berguna. berguna atau tidak membuat kaya gitu ya, tidak berguna anhu bagi Darinya. maluhu Hartanya. wa ma kasab Dan apa yang apa-apa yang dia kerjakan. Oke, kalau dia tidak beriman ya tidak akan berguna hartanya. Nah, gitu ya, anak-anaknya tidak akan berguna. Saya ya akan masuk naron api. api datalahab Mempunyai ya. mempunyai apa? Lahap itu yang bergejolak. Bergejolak ya. Wa mura'atuhu dan istrinya Abu Lahab hammalatal hatab Membawa kayu bakar. Fi jidiha pada di lehernya ya. lehernya Ada tali masad dari sabut ya. masad. Di sini pembalasannya itu pembalasan dari Allah itu langsung disebutkan namanya Abu Lahab dan istrinya gitu ya. Karena istrinya Abu Lahab ini diceritakan yaitu suka membawa duri-duri di jalan yang biasa dilewati oleh Nabi Muhammad. Kalau secara kiasannya yaitu suka ngomporin orang gitu ya, manas-manasin gitu ya. Nah, kemudian kita coba lihat kembali di ayat 1, tabbat yada abi lahabim wa tabb. Lalu kita lihat ke tembok, tabbat yada abi lahabim wa tabb. Ayat 1. Kemudian ma'auna, lihat tulisan dalam tembok itu dalam pikiran kita, ma'auna anhu maluhu wa ma kasab. Ayat 2. Kemudian ayat 3-nya sayasla narong dzata lahab. Oke, sayasla. Kemudian ayat 4-nya wamro'atuhu hammalatal hatab. Hatab bagaimana? Oh, begitu tulisannya. Hammalatal hatab. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Kemudian ayat 5-nya fi jidiha hablum min masad. Gitu ya. Nah, ini seru sekali kalau di dalam satu kelas itu kemudian tebak-tebakan gitu ya, tebak-tebakan tapi dengan tidak asal nebak, tetapi dilihat apa yang ada di dalam pikiran. Baik, dengan soal yang mudah terlebih dahulu ya. Oke. Fi jidiha hablum mim masad. Ayat berapa? 5. Ayat 5. Kalau wamro'atuhu hammalatal hatab.
Empat. 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 Pak, saya naron dzata lahab. Tiga. Ayat Tiga. 3. Tiga. Ma auna anhu ma Dua. wa ma kasab. Dua. Tabbat yada abi lahabim Satu. wa tabb. Oke, baik. Sekarang kita coba secara acak, yaitu wamra'atuhu hammalatal hatab. Empat. Ayat 4. Oke. Ma auna anhu maluhu wa ma kasab. Dua. 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 Kalau ayatnya misalkan tabbat yada abi lahabim wa tabb. Satu. Satu. Kalau ayatnya itu ya, ayatnya adalah wamra'atuhu hammalatal hatab. Empat. Empat. 4. Oke, sekarang kosakatanya ya. Kosakatanya. Hablun. Nah, oke, ada di ayat berapa itu? Kata hablun, tali. Lima. Ayat 5. Lima. Oke. Iya. Kalau kata watab. Satu. Satu. Oke, 1. Kalau naron ada di ayat Api ya. berapa naron? Tiga. Ayat Saya ke-3. Oke. Al-Hatab. Al-Hattab kayu bakar ya. Empat. Oke, 4. Oke. Kemudian betul sekali Bu. Memang mengkaitkan itu dengan terjemah itu akan lebih kuat begitu ya. Baik. Kemudian maluhu. Ada di ayat berapa tuh? Maluhu. Dua. Oke, di ayat Ya. Empat dua ya. Oke, baik. Nah, kemudian saya coba akan munculkan ini ya, game kita untuk kosakata, kemudian nanti kita sebutkan itu surat apa, ayat berapa. Ya, ini hafalan surah pendek yang baru saja kita bahas. Ya, dan juga yang kemarin an-nafasati itu apa artinya? An-nafasati. Ini di surah Al-Falaq. Buhul. Oke. Buhul. Wanita penyihir ya. Penyihir. Wanita Iya. penyihir. Oke, wanita penyihir. Kemudian waliyadin, berarti waliyadin. Dan bagiku. Di ayat berapa tuh? Di Ayat ayat 5. ayat 6. Din Agama ya. Agama. Ya. Agama. Oke. Jidihad. Jidihah ya. Oke, apa? Ini ya. Di dalam Ini ya. lehernya. Ini ya, lehernya ya. Iya, Oke. di dalam lehernya. Kemudian lam Tidak. tidak belum. Kemudian ta'budun. Tidak. Kamu menyembah. Kamu sembah. Iya. Oke. Terus kasab. Kamu kerjakan apa? Oke. Apa? Dia usahakan ya. Diusahakan, ya. Diusahakan. Oke, baik. Minal jinnati, al jinnati, Jin. jin. Oke. Kemudian ghasikin, Telah gelap. gelap. Oke. Ghasikin ya. Malam yang Lakum, gelap. lakum. Bagi kalian. Bagi kalian. Oke. Alhamdulillah. 100. Ini. 100. Ini kalau dimainkan lagi, maka kosakatanya akan berbeda dengan yang tadi, begitu ya. Nah, misalkan ini, gitu ya, Malik, kemudian Yaswisu, membisikkan, kemudian Hablun, tali, kemudian Sudur, Dada. Sadada. Sudurnya. kemudian Abi Lahab, oke. Kemudian Yada, Kedua tangan. Kedua tangan. kemudian Al-Kafirun, Orang-orang kafir. Oke, kemudian An-Nas, Manusia. Oke. Kemudian Al-Jinnati, jin tadi. Jin dan manusia. Ya, Antum, Kalian. Oke, baik. Itu ada Jin. ini. Oke, 100 gitu ya. Ada linknya ya. Ada Kalian. link yang bisa dimainkan. Iya. Ya, ini baru
baru apa tuh namanya di surah Al-Kafirun, An-Nasr dan juga eh, Al-Lahab tambah trikul ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita saatnya ujian akhir ya. Sebelum kita tutup ya. Ujian akhir ini masih ingat, tenang. Bacakan surah. Hilang soalnya. Oh enggak, jangan sugesti negatif. Sugestinya positif. Caranya begini. Ya Allah, saya terima, masuk gitu ya. Oke. Positif. Positif gitu ya. Iya. Kalau prasangka kita tidak baik, ya itu pula yang akan kita terima gitu ya. Maka berprasangka positif lah. Karena saya yakin pasti Ustadz dan Ustadzah semuanya hafal ada di ayat berapakah ini? Ma'auna. Ayat Surat Ba, berapa? ba. Al-Lahab ayat 2. Kemudian surat apakah ini? Wara'aitan nasa. An-Nasr. Nasr. Ayat Kedua. ayat kedua. Kalau la a'budu ma ta'budun. Al-Kafirun ayat Kafir 2. dua. 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 Kalau misalkan ayatnya adalah wala ana abidum ma abattum. Empat. Al-Kafirun empat. Kafirun ayat 4. Kalau misalkan ayatnya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. An-Nasr ayat Ayat Nasr An-Nasr ayat ayat empat. Tiga. ayat Ayat terakhir. tiga. Ayat tiga. Terakhirnya Ayat tiga. terakhirnya ayat 3 gitu ya. Baik. Kalau misalkan ayatnya itu ada wamro'atuhu. Wamro'atuhu. Ayat Ayat Al ayat keempat. ayat 4. Oke, itu kan bisa jawab begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya dibalik gitu ya. Pertanyaannya dibalik. Bacakan surah Al-Lahab ayat 5. Fijidiha hablum Oke, Al-Kafirun ayat 5. lakum Bala dinukum antum waliyadin. abidu ma'abad. Oh, tuh. Wala antum Bala antum abidun Antum ma a'bud ma'abud. gitu ya. Sekarang jadi tahu bahwa lakum dinukum waliyadin itu ayat 6 begitu ya. Kalau misalkan ayatnya adalah eh, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. An-Nasr ayat ketiga. Nasr ayat ketiga. Kalau ayatnya adalah ini ya. Hmm, saya selana rongda talahab. Ayat 2 Al-Lahab ayat 2. Saya Tiga. ayat 3. Tiga. Oke, begitu. Iya, tiga. Oke. Nah, dengan cara seperti itu maka insya Allah kita akan lebih teliti lagi, begitu ya. Jadi kita aplikasikan di surat-surat yang pendek terlebih dahulu, kemudian kita aplikasikan coba di surat-surat yang lainnya, gitu. Bertahap, mungkin sehari 5 halaman. Kalau mungkin sehari 5 halaman terlalu berat ya nggak ada masalah. Mungkin sehari sehalaman. Mungkin sehalaman saja sudah luar biasa. Karena itu nanti yang belakang-belakangnya itu tetap harus dibaca kan gitu. Maka akan terus yang terpenting itu adalah istiqomahnya. Kalau misalkan kita punya hafalan, punya target yaitu 1% lebih baik dari kemarin gitu ya. Misal itu sudah luar biasa. Punya hafalan 30 juz. 1%-nya berarti berapa halaman? 1% dari 600 halaman. Dari 600 halaman itu 6 halaman ya. Lama-lama. 6 halaman. Astagfirullah. Jadi 1% lebih lancar aja itu udah luar biasa. Nih, maksud saya begini, hari ini 1% lebih lancar, besok nambah lagi 1%, lusa nambah lagi 1%. Begitu. Kalau misalkan itu terlalu berat, ya bisa dikurangi begitu. Atau kalau itu terlalu ringan, boleh ditambah. Menentukan target itu tidak boleh terlalu ringan, juga tidak boleh terlalu berat. Kalau targetnya ringan banget, nanti itu akan disepelekan, akhirnya ditinggalkan. Iya. Itu paling murojaahnya surah Al-Kafirun, An-Nasr, kemudian Al-Lahab, udahlah gitu. Nah, itu kalau terlalu ringan itu akan disepelekan. Kalau terlalu berat, kita pernah murojaah dari mulai
Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, semakin ke akhir semakin ditinggalkan juga gitu kan, kasihan. Iya. Selain itu juga alasannya ya banyak acara sayanya gitu ya. Nah, jadi tidak menyalahkan siapapun gitu ya. Nah, tentu mudah-mudahan kita bisa istiqomah atau mungkin nanti kita ke depan bisa membuat itu, Ustaz Tommy, yaitu YouTube per surah gitu ya. YouTube per surah sehingga bisa diakses kapanpun. Tapi itu mudah-mudahan kapan dilaksanakannya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ya. Oke, saya tutup dulu ya dengan tiga pertanyaan ya, tiga pertanyaan. Bacakan surah Al-Kafirun ayat 4. Ala anak abikum. Abakum. Oke. Bacakan surah An-Nasr ayat 2. Waro'aitu Rafa'aita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Oke. Bacakan surah Al-Lahab ayat 2 dan ayat 4. Ma'agna maluhu wa Oke, empatnya. mara'atuhu Oke. hammalatal hatab. Alhamdulillah Bapak Ibu. Alhamdulillah. Oke. Ucapkan Alhamdulillah di kolom komentar. Oke. Sampai Alhamdulillah. ketemu lagi di pekan depan insya Allah di surah di halaman berikutnya. Terima kasih Maaf kalau Ustaz. ada kekurangan kehilafan. Ustaz Tommy, barangkali ada pengumuman di Circle Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam jazakumullah warahmatullahi khairan. wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Ustadz Jadi Iryadi sudah berikan materi yang luar biasa sekali. Silakan Bapak Ibu dari metode tadi yang sudah diajarkan Ustadz Jadi bisa kita terapkan, kita ulang-ulang untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, maupun kita bisa ajarkan ke santri-santri kita. Baik, di akhir sebelum kita tutup, izin menyampaikan pengumuman bahwasanya KLC ada program tahfidz offline ya, menginap intensif di bulan Ramadan besok, yaitu eksekutif tahfidz spesial bulan Ramadan. Jadi targetnya Bapak Ibu tidak hanya kemudian kita mendapatkan pahala bacaan yang Masya Allah sudah luar biasa, tetapi juga pasca Ramadan kita punya athar, kita punya hafalan Al-Quran juga. Nah, ada program 1 pekan, 2 pekan, dan 3 pekan secara intensif ya. Kemudian sudah dengan semua fasilitasnya, mulai dari penginapan, catering, laundry, pendampingan, sampai dengan 12 jam sehari, dan seterusnya, dan seterusnya. Out-in fasilitasnya. Itu bagi yang bulan Ramadan. Adapun kita juga punya alternatif lain, Bapak Ibu, yaitu program tahfidz online. Nah, jika tadi Ustadz Jadi sempat membicarakan terkait dengan 1% lebih baik, setiap hari kita ada program yang namanya SSQ. Nah, ini saya coba zoom ya. Nah, setorannya hanya melalui VN atau rekaman suara di grup WhatsApp. Bapak Ibu bisa memilih, misalkan ingin setoran sehari sebaris saja gitu. SSQ singkatan dari sehari sebaris Quran, nah, misalkan. Maka 1 baris sehari sama dengan 1 juz setahun. Hitungannya baris ya. Jadi 2 baris sehari sama dengan 2 juz setahun. Syaratnya 300 hari dalam setahun. Kita masih libur 60 hari nih. Menghafalkan tanpa putus sebaris atau 2 baris dan seterusnya. Nanti silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya juga terkait dengan materi pada malam hari ini dan juga terkait dengan program kita online maupun offline bisa menghubungi di nomor CS Eksekutif Tahfidz yang tadi memberikan pengumuman di channel Circle Quran. Sekian, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu bihamdika. Allahumma bihamdika. Alla ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz Jadi sudah Astaghfiruka wa bersama atubu kita. ilaik. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sudah hadir pada kajian majelis malam hari ini. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Terima jumpa kasih pekan depan. Ustaz. Terima kasih Ibu Bapak semua. Ibu. Syukron Ustaz. Ustaz. bisa bermanfaat bagi kami dan untuk kita semua. Pak,